Selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita mau menikmati ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita mau mengundang Roh Kudus untuk boleh datang bersama-sama dengan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kembali pada pagi hari ini. Engkau membawa kami ke dalam rumah-Mu, sehingga kami boleh hadir dengan tubuh yang sehat kembali untuk boleh melayani Engkau. Berkati setiap kami yang hadir, supaya kami bisa menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini, supaya kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Berkati saudara kami juga yang belum hadir, biar mereka boleh segera boleh bersama-sama dengan kami hadir untuk menikmati ibadah pagi hari ini, menikmati berkat melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kita angkat ini sekali lagi. Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saudara, biar kita mau nikmati kehadiran Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita angkat dengan setengah suara. Lalu ada hari
bagi aku ada hari ini, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis saya undang saudara pamit berdiri, kita angkat pujian dengan segenap hati. Pada hari ini, karena Tuhan baik dan teramat baik bagi semuanya, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. kasih-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami ada hari ini Tuhan. Biar rindu kami menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu, membawa setiap hati, membawa bersemangat menyerahkan-Mu Tuhan. Syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap berkat-Mu. Kaulah yang berkuasa, bawa kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih Tuhan, biarlah hari ini kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, jadikan hidup kami lebih indah. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita mau bersuka cita, Tuhan hadir di tempat ini, ada kuasa yang menyertai setiap puji-pujian kita. Amin. Perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Tuhan Allah yang berkuasa. Ya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama.
ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus buat setiap orang yang sungguh-sungguh berseru padanya. Silakan duduk saudara, kita mau lebih bersemangat, kita mau bersuka cita karena sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seterangnya mentari, seterangnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi namun kau kan setia menjagaku senantiasa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, kau yang terindah, engkau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku senantiasa. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sekali lagi, sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan serukan, hei. Sungguh kau dan bagai berdiri tandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus.
Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerjaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Hey! Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sebab Tuhan Allah yang berkuasa, biarlah kerajaannya kekal selamanya, sebab Dia Allah yang tidak tertandingi. Amin, saudara. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan, oh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan kemuliaan Tuhan, Dia Allah yang luar biasa, dan kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, biar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memberikan persembahan kita yang pertama. Kudus, Kau hadir di sini.
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Saudara Tuhan bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dengan segenap hati. Untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Saya hamba Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami,
beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh hadir pada saat pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami boleh kembali datang ke bait-Mu yang kudus Tuhan, memuji-muji, menyembah, memuliakan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan. Biar pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan Kau memberkati setiap kami umat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami mau duduk diam untuk diberkati firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan segenap pikiran hati kami. Tuhan, yang terutama kami mau buka tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Kami mau rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan. Kami mau duduk diam seperti Maria untuk menerima berkat firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bagaimana hari ini diberkati Tuhan? Amin. Kita mau kembali menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Kita baca sampai ayat yang ke-12 dulu aja ya, supaya tidak terlalu panjang. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita pasti sudah sering mendengar firman Tuhan mengenai perumpamaan anak yang hilang ini saudaraku ya. Tetapi biar pada pagi hari ini kembali kita mau mengulang lagi cerita anak yang hilang ini mungkin dari perspektif yang agak berbeda saudaraku ya. Kita mau melihat, kita mau mengambil pelajaran dari perumpamaan ini. Yang pertama saudaraku ya, di ayat yang ke-12 dikatakan anak yang bungsu ini meminta warisan kepada ayahnya. Saudaraku, kita harus menyadari saudaraku ya, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, kita ini mewarisi kerajaan surga. Saudaraku, kita harus menyadari saudaraku ya, kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu, kita ini bukan anak-anak sembarangan saudaraku ya. Karena apa? Kita Tuhan, oleh karena penebusan Tuhan Yesus saudaraku, kita ini bukan lagi dianggap sebagai umat, bukan lagi dianggap sebagai hamba, tetapi kita ini diangkat status kita oleh Tuhan, itu menjadi anak saudaraku ya. Kalau kita baca di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7, tolong Tiong King bantu bacakan ya. Galatia 4 ayat yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Jadi saudaraku, kita ini harus menyadari status kita ini sebagai anak saudaraku, anak Allah. Saudaraku, kalau kita anak Allah, kita ini juga ahli-ahli waris Allah. Apa yang dimaksud ahli-ahli waris Allah saudaraku ya? Kita baca di dalam Roma 8 ayat 17a saja. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Apa janji Allah kepada kita saudaraku ya? Janji Allah kepada kita adalah kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Saudaraku, itu yang Allah janjikan kepada kita anak-anaknya. Saudaraku, dan hal inilah saudaraku ya, yang membuat iblis itu sangat-sangat iri kepada kita, saudaraku ya. Kita harus mengerti latar belakang ini, saudaraku. Mengapa anak bungsu ini terhilang? Karena, saudaraku, kita sebagai anak Tuhan itu, saudaraku,
kita harus menyadari, saudaraku ya, bahwa iblis itu sangat iri kepada kita. Kenapa, saudaraku? Dia yang dulunya adalah yang terutama di kerajaan surga. Karena berdosa dia dijatuhkan, saudaraku. Tetapi kita yang manusia ini, yang ciptaan Tuhan dari tanah liat ini, saudaraku ya. Kita ini siapa, saudaraku ya? Saya dan saudara ini siapa? Kita ini enggak ada artinya, saudaraku ya. Tetapi oleh penebusan darah Tuhan Yesus, saudaraku, kita ini diangkat sebagai anak, saudaraku ya. Supaya kenapa, saudaraku? Supaya Allah itu ingin kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga kelak. Itu yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita melihat iblis berusaha dengan berbagai cara untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Karena itu kita perlu menyadari status kita sebagai anak Tuhan, saudaraku. Kalau kita menyebut diri kita ini anak Tuhan, sudah selayaknya kita hidup sebagai anaknya Tuhan, saudaraku ya. Bagaimana kita hidup sebagai selayaknya anak Tuhan? Kita harus menuruti firman Tuhan. Saudaraku, kita melihat, saudaraku ya, bagaimana cara kerja iblis untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudara, kita baca ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudaraku, di ayat ini dikatakan bahwa anak bungsu itu menjual seluruh harta warisannya. Menjual hak keselamatannya, saudaraku ya. Saudaraku, ini yang Tuhan tidak ingin harapkan di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita ini, saudaraku, ditipu oleh iblis, saudaraku. Kita menjual, saudaraku, hak keselamatan yang menjadi bagian kita, hak waris kita, saudaraku ya. Ini yang ingin iblis rebut dari kita. Saudaraku, dengan cara bagaimana, saudaraku? Iblis seringkali merayu kita, menggoda kita, saudaraku, supaya kita ini menjauh dari hadirat Tuhan, menjauh dari rumah Tuhan, menjauh dari persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu, saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena itu yang membuat kita untuk kuat, tetap tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku, kita ingat, saudaraku, bagaimana waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, saudaraku. Apa yang iblis tawarkan? Iblis menawarkan kesenangan dunia, saudaraku, sebagai ganti menyembah kita, menyembah iblis, menyembah dia, saudaraku ya. Mungkin saat ini ya, saudaraku, iblis tidak sefrontal itu kepada kita, saudaraku. Kalau kita disuruh terang-terangan menyembah iblis, kamu tak kasih ini, mungkin kita tidak akan mau, saudaraku ya. Tetapi yang iblis lakukan apa? Dengan cara yang lebih halus, saudaraku ya, yaitu dengan cara membuat kita sibuk mungkin di dalam pekerjaan kita. Sehingga kita mulai, saudaraku, terseret di dalam kesibukan pekerjaan kita tidak lagi, saudaraku, memiliki persekutuan-persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, saudaraku ya. Mungkin karena pekerjaan kita ngelembur, saudaraku ya, waktu minggu, waktu kita beribadah, kita tidak bisa beribadah. Dengan harapan apa, saudaraku? Iblis tawarkan dunia, saudaraku. Iblis tawarkan kekayaan. Iblis tawarkan, saudaraku ya, mungkin kenaikan gaji, kenaikan pangkat, saudaraku. Demikian juga mungkin di dalam hobi-hobi kita, saudaraku ya. Pada saat waktu-waktu kita ibadah, kita tukarkan dengan kesenangan kita. Kita ngelencer, kita mungkin olahraga atau lain sebagainya, saudaraku ya. Saudaraku, itu yang tidak ingin Tuhan ingin ingatkan kepada kita, saudaraku ya. Supaya kita berhati-hati terhadap tipu daya iblis. Saudaraku, kemudian kita baca selanjutnya di ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudaraku, kalau kita melihat di ayat ini, saudaraku ya, kita lihat cara kerja iblis, saudaraku ya.
Yang pertama, dia merayu kita, dia menggoda kita, supaya kita ini menjauh dari kasih Tuhan. Setelah kita ini menjauh dari kasih Tuhan, itu dia dengan mudah menjatuhkan kita ke dalam dosa, saudaraku ya. Saat kita berdosa, saudaraku, saat kita sudah kehabisan kasih karunia Tuhan, saudaraku ya, iblis mulai menjatuhkan kita, saudaraku ya. Dengan cara bagaimana, saudaraku? Mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam keuangan kita, di dalam kesehatan kita, saudaraku, kita dijatuhkan, saudaraku ya. Ketika kita jatuh, mungkin kita mengalami masalah di dalam keuangan kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, di dalam kesehatan kita, saudaraku ya. Iblis akan membuat kita jatuh itu sejatuh-jatuhnya. Saudaraku, kalau kita baca di ayat 14 sampai ayat ke-15 tadi, saudaraku ya. Pada saat hartanya habis, saudaraku, tiba-tiba datang bencana kelaparan, saudaraku ya. Kayaknya itu apesnya itu 2 kali, saudaraku ya. Orang kalau mau dalam bencana kelaparan itu, saudaraku, berarti kebutuhan pokoknya itu, makanan itu menjadi mahal, saudaraku. Kebutuhan pokoknya menaik, mahal, dia kondisi tidak punya uang, saudaraku ya. Jadinya melarat, saudaraku ya. Sudah melarat, kerja ikut orang, disuruh menjaga babi, saudaraku. Disuruh menjaga babi, kepingin saking laparnya kepingin makan makanannya babi aja nggak dikasih, saudaraku ya. Ini satu penghinaan, saudaraku ya. Tuhan ini memberikan perumpamaan ini satu penghinaan, saudaraku ya. Bahwa kayaknya babi ini lebih berharga dari kita manusia. Jadi begitulah, saudaraku, cara kerja iblis, saudaraku ya. Dia akan membuat kita ini seperti tidak ada harganya, saudaraku. Ketika kita dijatuhkan oleh iblis, saudaraku ya, dia akan menjatuhkan benar-benar menjatuhkan mental kita, saudaraku, supaya kita ini benar-benar putus asa, seolah-olah kita ini benar-benar tidak punya harapan, saudaraku ya. Sehingga kita ini seringkali berpikir, saudaraku, apalagi terutama anak-anak muda sekarang, saudaraku ya, saya ini tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang mengerti saya ini tidak punya harapan. Kok seperti ini hidup saya, saudaraku ya. Itu benar-benar dijatuhkan oleh iblis, saudaraku, sehingga kita ini merasa seolah-olah orang yang paling berdosa, orang yang paling hina, orang yang paling rendah. Kita berada pada titik paling rendah di dalam kehidupan kita. Itu yang iblis lakukan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, saudaraku ya. Kalau kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Saudaraku, ini yang perlu kita sadari, saudaraku ya, bahwa berbeda dengan Tuhan, saudaraku ya. Kalau orang yang terhilang, saudaraku, anaknya yang terhilang, Tuhan itu akan mencari, saudaraku. Dan kalau ditemukan, Tuhan itu akan mengasihi, saudaraku. Berbeda jauh dengan iblis, saudaraku. Iblis, karena apa, saudaraku? Iblis iri dengan kita, iblis ingin menjatuhkan kita dan membinasakan kita. Supaya kehidupan kita ini, saudara-saudaraku, supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini dihancurkan oleh iblis. Saudaraku, tetapi saudaraku, kita melihat bagaimana tindakan anak bungsu ini pada saat dia berada pada titik terendah di dalam kehidupannya. Saudaraku, kita baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi saudaraku, saat mungkin kita dalam kondisi terpuruk, saudaraku ya, kita mungkin berdosa kepada Tuhan, kita melakukan kesalahan kepada Tuhan, saudaraku. Kita mau belajar seperti anak bungsu ini, menyadari kesalahan, saudaraku ya. Ini yang paling penting, saudaraku. Kita harus menyadari kesalahan kita. Kita harus menyadari posisi kita, kondisi kita kepada Tuhan. Saudaraku, kita baca, kalau tadi kita lihat ayat yang ke-17 ini, saudaraku, anak bungsu ini menyadari keadaannya,
Yang pertama, dia menyadari keadaannya. Yang kedua, dia ingat akan bapaknya. Dia ingat akan kasih bapaknya, saudaraku ya. Anak bungsu ini mengenal hati bapaknya. Saudaraku, di ayat yang tadi kita baca, saudaraku, dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Saudaraku, ini yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dia mempunyai tekad yang kuat, saudaraku, untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kemudian kita baca ayat yang ke-20, saudaraku ya. Apa yang dilakukan anak bungsu ini? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku, ayat yang ke-20a ini dikatakan, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudaraku, ini adalah tindakan iman dari anak bungsu, saudaraku ya. Dia menyadari akan bangkit dan mengambil tindakan iman kembali kepada bapaknya, saudaraku. Ini memang tidak mudah, saudaraku ya. Ketika kita jatuh di dalam dosa, tidak mudah kita untuk kembali, untuk bangkit, saudaraku. Tetapi ini yang dilakukan oleh anak bungsu, saudaraku ya. Di sini, saudaraku, kita melihat kalau kita mau merenungkan, saudaraku, apa yang dialami anak bungsu ini, saudaraku. Kalau firman Tuhan ini mungkin tidak terlalu mendetail menjelaskan, tetapi kita mau memahami, saudaraku. Dalam kondisi mentalnya, saudaraku ya, dia pergi dengan segala kekayaannya, dia pulang kembali dengan hancur, saudaraku ya, sehancur-hancurnya, miskin, melarat, tidak punya apa-apa, saudaraku, dengan kondisi kelaparan, dia pasti mempunyai rasa malu yang luar biasa, saudaraku ya. Pasti sebelum dia kembali ke bapak-bapaknya ini ada tekanan batin, ada pasti ada semacam apa ya istilahnya itu, peperangan dalam pikirannya, saudaraku ya. Kembali atau enggak, kembali atau enggak. Kalau kembali, gengsi, saudaraku ya. Malu, saudaraku ya. Sudah menghabiskan uang bapaknya, terus pulang jadi gembel, saudaraku. Malu sekali, saudaraku ya. Tetapi ini yang tidak dihiraukan anak bungsunya, saudaraku ya. Ini yang dilakukannya. Dia mempunyai iman dan tekad yang kuat untuk kembali pulang kepada bapaknya. Dan saudaraku, kalau kita lihat, saudaraku ya, di dalam Yoel 2 ayat 12 sampai 13, kita melihat firman Tuhan ini katakan, Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. inilah kasih setia Tuhan, saudaraku ya. Kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Yoel ini. Tuhan inginkan berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Saudaraku, dengan cara apa? Dengan cara menyesali diri, menangis, berpuasa, saudaraku. Menyesali diri. Jangan mengoyakkan pakaianmu. Yang penting koyakkan hatimu, saudaraku. Jangan bertobatnya itu pura-pura, istilahnya sekarang itu kapok lombok. Tetapi tobatnya itu sungguh-sungguh dengan segenap hati, saudaraku ya. Itu yang Tuhan inginkan. Karena apa Tuhan, saudaraku? Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itu yang perlu kita camkan sebagai anak Tuhan, saudaraku ya. Jangan pernah kita tertipu oleh iblis, saudaraku ya. Bahwa kamu tidak layak, kamu sudah tidak benar, hidupmu sudah sedemikian berdosanya, saudaraku, kamu sudah tidak layak kembali. Saudaraku, ini yang seringkali menghancurkan kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, saudaraku ya, seperti Naomi, saudaraku ya. Kalau Naomi ini tidak mengambil keputusan kembali ke Israel, saudaraku ya, sekalipun dia kembali itu dia harus menanggung malu, saudaraku. Karena dia kembali, saudaraku ya, seorang diri, saudaraku,
dengan menantunya Ruth, saudaraku. Anaknya mati, suaminya mati, saudaraku ya. Itu suatu aib pada zaman itu bagi orang Israel, saudaraku. Saudaraku, tetapi Naomi tetap mengambil keputusan untuk kembali. Dan keputusan Naomi ini, saudaraku, berdampak besar bagi kehidupannya, juga bagi kehidupan Ruth, menantunya. Kalau Naomi tidak mengambil keputusan kembali, saudaraku, tidak ada ceritanya kitab Ruth ini, saudaraku ya. Tidak ada jalurnya keturunan Tuhan Yesus dari Ruth, saudaraku ya. Tetapi karena keputusan besar Naomi ini, saudaraku, Naomi mengambil keputusan yang tepat, saudaraku ya. Demikian juga kalau kita melihat contoh, saudaraku, Raja Daud. Kita tahu, saudaraku ya, bagaimana Daud itu berbuat dosa dengan Batsyeba, saudaraku ya. Sudah selingkuh dengan istri prajuritnya, saudaraku. Prajuritnya diskenario untuk dibunuh, saudaraku. Bukan dibunuh dengan tangannya sendiri, tapi diskenariokan dibunuh oleh musuhnya, saudaraku ya. Betapa jahatnya, betapa liciknya Raja Daud ini, saudaraku ya. Tetapi Raja Daud ini mengerti kehendak Tuhan, saudaraku ya. Ketika dia sudah berbuat dosa seperti itu, dia ditegur, dia menyesal, dan dikatakan anaknya ditulah oleh Tuhan, saudaraku. Daud ini berdoa terus, saudaraku, supaya anaknya ini disembuhkan oleh Tuhan, supaya Tuhan bermurah hati menyembuhkan anaknya, supaya anaknya ini tidak ditulah oleh Tuhan. Tetapi, saudaraku, apa yang terjadi? Anaknya ini tetap mati, saudaraku ya. Dan ketika anaknya mati, Daud sama sekali tidak menyesali diri, saudaraku ya. Daud sama sekali tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi, saudaraku. Tetapi Daud katakan apa? Nanti aku yang ketemu anakku di surga. Aku sudah berusaha berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan semuanya ini terjadi, ini semua karena keadilan Tuhan. Daud mengerti, memahami, saudaraku ya, hatinya Tuhan itu seperti apa, saudaraku. Coba kalau kita anak-anak Tuhan, saudaraku, mengalami posisi seperti Daud, pasti kita kecewa sama Tuhan, saudaraku ya. Pasti kita, Tuhan, aku ini sudah berdoa, aku ini sudah memohon belas kasihan-Mu, mosok Tuhan ini tidak jawab gitu, saudaraku ya. Tetapi saudaraku, biar kita belajar seperti Raja Daud, yang mengerti, yang mengenal hatinya Tuhan, mengenal siapa Tuhan Allahnya, saudaraku ya. Beberapa hari yang lalu, saudaraku ya, saya menyiapkan firman Tuhan ini. Saya ini suka nonton di YouTube, saudaraku ya. Nonton di YouTube, ada, saudaraku ya, satu kesaksian yang bagi saya itu kelihatannya simpel, saudaraku, tapi ini boleh mengena bagi kita semua, saudaraku ya. Di sana judulnya itu ya, 8 kalau nggak salah 8 artis mualaf yang kembali bertobat, saudaraku ya. Dan di contoh yang terakhir, saudaraku ya, contoh yang terakhir, yang ke-8 itu, saudaraku, saya yang paling terkesan, saudaraku ya. Dia adalah mantan anak pendeta, saudaraku. Seperti saya gini, saudaraku ya. Mantan anak pendeta. Karena dia ingin terkenal, saudaraku, dia ikut Indonesian Idol. Ikut Indonesian Idol, kemudian, saudaraku, supaya terkenal, ini alasannya dia sendiri, saudaraku ya, supaya terkenal, dia jadi mu'alaf, saudaraku. Dan dia jadi mu'alaf itu bukan asal-asalan jadi mu'alaf. Dia jadi mu'alaf itu juga dia rohani, saudaraku. Dia ikut terlibat di dalam kepengurusan remaja masjid, saudaraku ya. Dan pada satu saat, saudaraku, dia mengadakan kayak seminar tanya jawab gitu, saudaraku ya, di tempatnya, saudaraku. Ada satu orang, satu anak ini tanya sama dia, Pak, kamu kan dulu mantan Kristen, saya mau tanya gitu. Tuhan Yesus itu kan katanya Yesus itu Tuhan, katanya Yesus itu Allah. Kenapa kok dia lahir di kandang domba, saudara? Kenapa kok dia lahir di kandang binatang? Kok sehina itu, gitu saudaraku ya. Jadi saudaraku, di situ tiba-tiba dia tersadar, saudaraku ya. Dia tersadar bahwa
begitu besarnya kasih Allah itu kepada kita, saudaraku ya. Sampai Tuhan yang begitu besar itu, saudaraku ya, mau lahir di kandang domba, saudaraku. Dari situ, saudaraku, dari pertanyaan itu, dia tiba-tiba seperti disadarkan oleh Tuhan, saudaraku ya. Dan dia kembali bertobat, saudaraku, dan dia kembali menjadi anak Tuhan. Dia ingat pesan ayahnya, saudaraku ya, bahwa jangan kamu sekali-sekali meninggalkan Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi yang saya maksud di sini, saudaraku ya, kita mungkin pernah terjatuh, saudaraku ya, di dalam dosa. Tapi kita mesti ingat, saudaraku ya, bahwa kasih Allah atas kita itu jauh lebih besar, saudaraku ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-21 sampai ayat ke-24, enggak usah dibacakan, saudaraku. Kita melihat di papan aja, saudaraku ya, bagaimana Bapak itu menyambut anaknya waktu pulang, saudaraku. Begitu kita melihat hatinya bapaknya itu begitu sukacita, saudaraku ya. Begitu senang lihat anaknya itu pulang, saudaraku. Anaknya yang dulu disangka sudah hilang, sudah mati, kembali, saudaraku ya. Begitu sukacitanya, itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Jadi inti dari anak bungsu ini yang terhilang ini, saudaraku, dia mengenal hati bapaknya, saudaraku ya. Dia kembali kepada pokok anggur yang benar. Karena itu, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini jangan cuma asal jadi anak Tuhan. Kita itu harus benar-benar peka, saudaraku ya. Hati kita itu harus peka, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus mengenal siapa Bapak kita. Saudaraku, kalau kita ini diangkat jadi anak, tujuannya kenapa, saudaraku ya? Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ada batas, tidak ada jarak. Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Saudaraku, hubungan yang paling dekat itu adalah hubungan antara anak dan Bapak. Kalau hubungan hamba dengan Tuhan itu terbatas, saudaraku ya. Tapi hubungan Bapak dengan anak itu tidak ada batas, tidak ada sekat, saudaraku. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kemudian selanjutnya, seharusnya perumpamaan, kalau kita lihat teks ini ya, perumpamaan anak yang hilang ini selesai sampai di ayat yang ke-24 ini, saudaraku ya. Tetapi kenapa, saudaraku, kalau kita baca selanjutnya, Tuhan Yesus sengaja ceritakan mengenai reaksi anak sulung. Sekarang kita mau bahas anak sulung, saudaraku ya. Ini yang bahaya, saudaraku. Tuhan Yesus sengaja ceritakan reaksi anak sulung saat adiknya pulang. Bagaimana reaksinya, saudaraku? Kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, saudaraku ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudaraku, anak sulung ini tidak menyadari dirinya sebagai anak sulung. Ini bodoh, saudaraku ya. Kalau kita melihat siapakah anak sulung ini, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi saudaraku, kita bukan lagi anak-anak yang biasa, saudaraku. Anak sulung ini anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Pada tingkat kerohanian yang tertentu, pada tingkat kerohanian yang lebih tinggi, saudaraku. Itulah kedudukan anak sulung. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Bilangan 3 ayat yang ke-13. Bagaimana Tuhan katakan mengenai posisi anak sulung ini, saudaraku ya. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan,
Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Amin saudaraku. Anak sulung itu kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan sendiri saudaraku ya. Itulah keistimewaannya anak sulung saudaraku. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-29 tadi, anak sulung ini komplain sama bapaknya saudaraku ya. Bertahun-tahun aku melayani bapak, saudaraku, tidak pernah bapak itu memberikan saudaraku ya. Tidak pernah memberikan anak kambing untuk bersuka cita, saudaraku. Bertahun-tahun aku melayani bapak. Ini yang disombongkan anak sulung, saudaraku ya. Merasa dirinya ini paling rohani, paling baik, saudaraku. Kalau kita cernak perkataan anak sulung ini, saudaraku ya. Di sini katakan, bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Orang baik enggak anak sulung ini? Baik saudaraku ya. Bertahun-tahun melayani Tuhan loh. Tidak pernah melanggar perintah Tuhan saudaraku. Ini orang baik saudaraku. Tapi saudara ingat, perkataan anak sulung ini seperti siapa? Kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Saudaraku. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudaraku, seperti orang Farisi kan, orang anak sulung ini, yang dibanggakan itu pelayanannya, yang dibanggakan itu kerohaniannya, saudaraku ya. Bukan salah, saudaraku, kita melayani Tuhan atau kita itu hidup benar di dalam. Bukan, saudaraku. Tetapi kita melihat ada motivasi yang salah dari anak sulung ini di dalam melayani Tuhan, saudaraku ya. Anak sulung ini melayani Tuhan itu merasa sebagai satu kewajiban, sebagai satu keterpaksaan, bukan sebagai satu kecintaan kepada bapaknya. Saudaraku, kita melihat bahwa yang dibanggakan anak sulung ini, saudaraku, itu di dalam pelayanannya. Saudaraku, motivasinya dalam melayani ini menjadi kayak semacam hubungan jual beli dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani engkau loh. Aku dapat apa? Saudaraku ya. Ini yang dikatakan anak sulung, saudaraku ya. Aku sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Masa anak kambing domba aja Tuhan gak kasih? Seolah-olah anak sulung ini nyindir bapaknya, saudaraku ya. Kenapa? Karena bapaknya menyembelih anak lembu tambun buat anak bungsu. Seolah-olah anak bungsu ini mendapat berkat yang lebih banyak dari anak sulung, saudaraku ya. Anak sulung ini komplain. Kalau secara manusia, saudaraku, mungkin kita bisa memahami marahnya anak sulung ini, saudaraku ya. Aku ini harus sing ngewangi, istilah kasarnya saya kalau ngomong sehari-hari. Aku ini sudah bertahun-tahun ngewangi papa. Aku ini dapat apa? Kok anaknya papa sing sudah mborosno hartai papa, terus pulang tambah papa pestakan kasih anak lembu yang tambun, anak lembu yang gemuk. Aku kepingin anak kambing ini paling kecil, saudaraku ya, dibandingkan anak lembu, saudaraku. Itu aja enggak kamu kasih, saudaraku. Itulah bodohnya anak sulung, saudaraku. Dia tidak mengerti hak istimewanya dia sebagai anak sulung, saudaraku ya. Saudaraku, dia lupa, saudaraku ya. Anak sulung ini lupa bahwa bertahun-tahun juga dia hidup di dalam pemeliharaan bapaknya. Saudaraku, dia hidup di dalam rumah bapaknya, dipelihara oleh bapaknya, dijamin kehidupannya oleh bapaknya. Dia tidak tahu bagaimana anak bungsu ini sampai menderita kelaparan, sampai terhinanya, sampai mau makan makanannya babi aja enggak dikasih, saudaraku ya. Tapi anak sulung ini ketika terjadi bencana kelaparan, saudaraku, enggak ono ceritanya dia kelaparan, saudaraku ya. Itu yang terjadi kepada anak sulung ini, saudaraku ya. Jadi dia ini
tidak bisa bersyukur, tidak tahu berterima kasih, saudaraku ya. Yang ada istrinya cuma komplain, keluhan-keluhan kepada Tuhan. Saudaraku, orang seperti ini saudaraku ya, sangat rapuh, mudah kecewa, merasa hidupnya tidak diberkati Tuhan. Padahal secara kerohanian dia merasa dirinya lebih rohani dari orang lain saudaraku. Dan orang seperti ini, orang seperti ini mudah dimanipulasi oleh iblis, mudah ditipu oleh iblis saudaraku ya. Dikompor-kompori oleh iblis saudaraku ya. Jadi kalau iblis ngompori saudaraku ya, lihat entah itu loh sing gak rohani, sing gak tau nang gereja, diberkati Tuhan saudaraku ya. Lah kamu yang mengorbankan waktu tiap minggu ke gereja, pelayanan saudaraku, kamu kok berkatmu gak kayak orang itu saudaraku ya. Saya juga saudaraku, jujur saudaraku ya, saya juga pernah seperti anak sulung ini saudaraku ya. Mungkin manusiawi saudaraku ya, tapi ini tidak berkenan kepada Tuhan. Saya dulu juga seperti itu saudaraku ya, merasa Tuhan, aku ini loh wis nang gereja ndak pernah absen. Lah iya anak gembala, mungkin absen saudaraku ya. Melayani Tuhan, ngasih perpuluhan saudaraku ya. Kurang opo saudaraku ya. Tetapi iku loh Tuhan, kok cek enak hidupnya, gak tau nang gereja. Hidupnya ku koyok, saudaraku ya, hogine Pol kalau orang Cina katakan itu ya. Beruntung hidupnya. Kalau saya mendengar kisah hidupnya itu saudaraku ya, kayak orang itu kayak gak ono siale gitu saudaraku ya. Diberkati terus saudaraku ya. Loh kok enak Tuhan. Terus bari gitu, saudaraku, waktu itu saya menghibur diri saudaraku ya. Saya pikir, nanti belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya, saudaraku, Tuhan pukul dia pasti akan hidupnya, roda itu berputar dari atas ke bawah, saudaraku ya. Saya pikirnya seperti itu, saudaraku ya. Ternyata, saudaraku, pada saat waktu yang saya kira dia akan dipukul Tuhan untuk ke bawah, saudaraku. Saudaraku, belum dia ke bawah, dia sudah tobat, saudaraku ya. Dia sudah tobat. Saya ini sampai ketenggengan, saudaraku ya. Loh, kok tobat sih Tuhan? Lah gurung mbok hukum iki gini. Nah, saudaraku, Tuhan kasih saya pelajaran hidup yang penting, saudaraku ya. Apa itu, saudaraku ya? Tuhan itu lebih suka pertobatan, saudaraku ya. Pengampunan, bukan hukuman, saudaraku ya. Jadi itulah kasihnya Tuhan kita, saudaraku ya. Jadi saudaraku, saya lihat ini seperti Yunus, saudaraku ya. Yunus itu kan diperintah Tuhan sudah suruh ngasih peringatan ke Niniwe. Ke Niniwe, saudaraku ya. Suruh ngasih peringatan, bertobatlah kalau enggak kamu tak hukum. Saudaraku, Yunus tidak mau, Yunus lari. Kenapa Yunus lari, saudaraku? Karena Yunus tahu siapa Allahnya, itu Yunus itu tahu. Allah itu pengasih dan penyayang. Kalau sampai Niniwe bertobat, gak jadi dihukum. Padahal Yunus itu sebagai orang Israel, Niniwe itu kan di Asyur, musuhnya Israel, saudaraku. Yunus itu kepingin Niniwe itu dihukum. Karena orang Asyur itu orang jahat, orang kejem, orang bengis, saudaraku ya. Yunus itu kepingin Niniwe itu dihukum seperti Sodom dan Gomora gitu loh, saudaraku, maksudnya Yunus itu. Makanya dia lari, dia tidak mau ngasih tahu, saudaraku ya. Tetapi Tuhan itu kan maha pengasih, saudaraku ya. Ketika akhirnya Yunus terpaksa harus memberitakan hukuman Tuhan itu kepada Niniwe, saudaraku ya. Enggak disangka, dia enggak tahu, saudaraku, kalau orang Niniwe itu tiba-tiba bertobat. Dia habis sampaikan hukuman, peringatan dari Allah, dia keluar dari kota Niniwe, dia mendirikan pondok di luar kota Niniwe, dia nunggu, saudaraku ya, kapokmu kapan, dihukum kon, Sodom dan Gomora, saudaraku ya. Tapi gak terjadi, saudaraku ya. Waktu dia tahu Niniwe bertobat, orang Niniwe itu bertobat, saudaraku, dia ngamuk sama Tuhan, saudaraku ya. Saudaraku,
Coba saudara baca Yunus 4 ayat 1 sampai 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Ya ini, saya ini seperti Yunus, saudaraku ya. Yang saya harapkan itu ada hukuman supaya kapok, saudaraku. Tetapi yang Tuhan buat itu pertobatan, saudaraku ya. Pertobatan dan pengampunan, itulah kasih Tuhan kepada kita, saudaraku ya. Kita lanjut kembali ke tadi anak sulung ini, saudaraku. Kemudian yang ayat yang ke-31, saudaraku. Kalau kita baca, apa kata bapaknya kepada anak sulung ini? Katanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Saudaraku, kurang enak apa, saudaraku ya? Disindir bapak, anaknya nyindir, saudaraku ya. "Aku loh, anak kambing domba, gak mbok kasih." Saudaraku. Bapaknya ngomong apa? "Kepunyaanku itu kepunyaanmu. Ojo anak kambing domba. Mbok bapaknya anak lembu tambun sing tak sembelih gawe anak bungsu itu loh. Itu punyamu." Gitu saudaraku ya. "Kamu itu cek bodoh gitu loh." Saudaraku ya. Jadi kita ini sebagai anak Tuhan, saudaraku, kita harus mengerti, saudaraku ya, bahwa kita ini adalah ahli waris Tuhan. Jangan kita ini mau ditipu oleh iblis, saudaraku. Dari perumpamaan ini, saudaraku, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita sebagai anak sulung, saudaraku ya, supaya kita ini mengenal hatinya Tuhan, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudaraku, banyak anak sulung ini yang jatuh, saudaraku ya. Mulai dari anak sulung yang pertama, Kain, saudaraku, jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena dia marah kepada Tuhan, persembahannya ditolak. Karena apa, saudaraku? Karena dia bodoh, tidak ngerti kehendak Tuhan, tidak ngerti maksudnya Tuhan. Juga anak sulung yang kedua, Esau, saudaraku ya. Dengan bodohnya menjual hak kesulungan kepada Yakub. Ketika dia tidak mendapatkan berkat hak kesulungan, dia marah kepada Yakub, saudaraku. Demikian juga kalau kita sebagai anak-anak sulung, saudaraku, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, reaksi kita hanya bisa marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, putus asa kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita kembali, saudaraku ya, mau lebih dalam lagi kepada firman Tuhan mengenai anak sulung ini. Kenapa Tuhan Yesus ini menekankan, menegur anak sulung ini dengan keras, saudaraku ya. Karena saudaraku, Tuhan tidak ingin, saudaraku ya, anak sulung ini menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Kalau orang yang merasa dirinya sudah rohani, kalau orang yang merasa dirinya sudah lebih dewasa, lebih baik, saudaraku ya, sukar untuk dinasehati, sukar untuk ditegur, saudaraku. Yang ada, karena saudaraku ya, isinya cuma komplain, yang ada isinya cuma marah, kecewa, saudaraku. Tidak bisa dinasehati. Saudaraku, kalau saya melihat, saudaraku ya, firman Tuhan di Lukas ini, saudaraku, anak terhilang ini sampai ayat yang ke-32. Setelah bapaknya menasehati ini, tidak ada lanjutan cerita bagaimana reaksi anak sulung ini. Ayo saya mau tanya sama saudara, anak sulung ini bisa nerima nasihat bapaknya apa enggak? Bagaimana, saudaraku? Kalau ayat yang 28 sampai 29, saudaraku ya, waktu dia ngambek, enggak mau masuk rumah, bapaknya itu keluar, ngomong sama anak sulung ini. Tetapi dari 29, anak sulung ini ngomong apa? Aku loh bertahun-tahun melayani Tuhan, aku enggak pernah komplain tuh anak sulung ini. Dengan nasihatnya yang kedua, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wes toh, kurang apa anak sulung ini? Tapi Tuhan stop sampai di situ. Reaksi anak sulung ini seperti apa? Tergantung
pemahaman kita, saudaraku ya. Kalau kita menganggap anak sulung ini bisa menerima nasihat, selamat saudaraku ya. Tetapi kalau saya pribadi, saudaraku, anak sulung ini tetap mengeraskan hati, tidak bisa menerima nasihat. Kalau saya melihat di dalam ayat yang tadi, yang 28-29, saudaraku ya. Jadi, saudaraku, perumpamaan anak terhilang ini, siapakah anak terhilang yang sesungguhnya, saudaraku ya? Yang bungsu ini hilang kembali, saudaraku ya. Yang sulung ini, tidak hilang jadi hilang, gitu saudaraku ya. Jadi, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku ya, saya tidak tahu kondisi saudara bagaimana, saudaraku. Apakah saudara ini dalam kondisi anak bungsu, apakah saudara ini dalam kondisi anak sulung. Tetapi dua-duanya Tuhan memberikan peringatan, Tuhan memberikan perumpamaan ini, supaya kita menyadari posisi kita masing-masing. Saudaraku ya, kalau kita baca ayat yang terakhir, Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin saudaraku, amin. Biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita jangan bodoh-bodoh, kita mengerti bahwa kita adalah anak Tuhan, kita ini miliknya Tuhan. Biarlah kita, saudaraku, menyadari posisi dan keadaan kita masing-masing. Amin firman Tuhan. Mari saya undang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Amin Tuhan. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Syukur, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu belajar untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, belajar untuk menyadari posisinya sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak lagi tertipu oleh iblis Tuhan. Biarlah kami menyadari di dalam kehidupan kami bahwa kami punya Allah yang baik, yang sangat baik, yang teramat baik di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah ya Tuhan menolak kami, sekalipun kami jatuh, sekalipun kami berdosa, tetapi Engkau selalu mengasihi kami,
Engkau selalu mengharapkan pertobatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan jangan juga kami seperti anak sulung ya Tuhan, yang selalu membanggakan diri kami Tuhan, tetapi kami boleh menyadari Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Kami melayani-Mu dengan kecintaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Meteraikanlah rahasia firman-Mu di dalam pikiran dan hati kami Tuhan. Biar iman roh kami boleh bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi cerdas rohani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Saudara diberkati firman Tuhan. Amin, saudara. Satu firman Tuhan yang luar biasa, yang setidaknya ada teguran di dalam diri kita. Dan kalau saya mengikuti firman Tuhan pagi hari ini, saudara, visi, misi gereja mencerdaskan iman. Amin, saudara. Firman Tuhan pagi hari ini mencerdaskan iman kita. Bagaimana kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus belajar mengenal hati Bapa kita. Amin. Dan pagi hari ini firman Tuhan disampaikan tepat di hari ulang tahunnya. Saudara, memberi hadiah bagi kita secara rohani, memberkati kita secara rohani. Tidak cuma berkat rohani, berkat jasmani disediakan, berkat 2 kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Berita Gereja, acara ibadah di tempat ini setiap hari Senin dan hari Rabu di gereja diadakan ibadah doa pagi, dan setiap hari Selasa jam 4 sore di gereja diadakan ibadah wanita. Setiap hari Kamis jam 8 pagi di gereja diadakan ibadah doa puasa, dan semua kegiatan ibadah ini dikoordinasi oleh Saudari Sri. Dan setiap hari Jumat ibadah doa malam secara online jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan hari Minggu seperti hari ini ibadah raya pagi hari setengah 8 pagi. Dan untuk minggu depan ibadah raya firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Adri Purnomo dari Malang. Dan 30 Maret akan diisi oleh Bapak Pastor Doni Tatimu. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada WL. Saatnya kita memberikan persembahan yang kedua. Kita angkat pujian. Bila ku. Sebab Kau Tuhan kekuatan.
syukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini hati kami penuh dengan sukacita ya Bapa. Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan tentang anak sulung dan anak bungsu ya Bapa. Engkau beri pembukaan firman-Mu dengan limpahnya bagi hamba-Mu. Engkau pakai ya Tuhan anak kami Yudi, supaya Tuhan dia makin setia lagi, makin sungguh-sungguh lagi, makin limpah dengan hikmat Allah, pengurapan Allah, pembukaan firman-Mu Tuhan. Makin rendah hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya, berkati Tuhan keluarganya, berkati dia ya Tuhan untuk rendah hati. Terima kasih Bapa, berkati ya Tuhan semua WL-nya, berkati yang pemain musik Tuhan campur tangan. Berkati juga seluruh jemaat yang hadir. Engkau campur tangan supaya jemaat-Mu tempat ini, iman mereka boleh bertumbuh terus Tuhan di dalam Engkau. Makin setia dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkati engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, studimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur Tuhan, sungguh terima kasih ya Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.